Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya setiap kita antusias ya untuk belajar bersama-sama, untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan yang kita sama-sama tangkap adalah berjalan dalam kemurahan Tuhan. Ya. Berjalan dalam kemurahan Tuhan. Pesan ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Ya. Karena diperlukan penyerahan diri secara total kepada pimpinan Tuhan. Diperlukan namanya kerendahan hati, diperlukan sikap hati yang benar untuk kita bisa bersama-sama berjalan dalam kemurahan Tuhan. Ya. Karena kalau kita boleh renungkan Bapak Ibu, kita ada sampai hari ini atau detik ini itu semua karena kemurahan Tuhan, katakan amin. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena banyaknya pengalaman yang kita miliki. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan inilah yang Tuhan mau kita sama-sama tangkap, berjalan dalam kemurahan Tuhan. Ya, hari Selasa Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini, saya percaya setiap kita menangkapnya ya, supaya apa yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini kita boleh sama-sama aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, menjadi penuntun di dalam kehidupan setiap kita supaya kita terus berjalan ke arah Tuhan, supaya kita bisa berjalan sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan. Esra pasal 8 ayat 18. Esra pasal 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel. Yakni Serepia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sebelum kita jauh Bapak Ibu, kita mau lihat bersama-sama apa yang menjadi inti pesan Tuhannya. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan, kita diingatkan, ini garis besarnya sahabat ya Bapak Ibu ya, bahwa gini, bahwa ada kemurahan Tuhan yang ia siap limpahkan kepada mereka yang berjalan dalam tuntunannya. Ini yang sama-sama kita tangkap. Ada kemurahan Tuhan yang ia siap limpahkan kepada mereka yang berjalan dalam tuntunannya. Jadi lewat pesannya ini Tuhan ingin menegaskan bahwa kalian atau kita perlu kemurahan Tuhan. Perlu apa Bapak Ibu? Kemurahan Tuhan. Bahkan dikatakan jangan kalian pikir bisa melakukannya sendiri. Ya kita perlu jujur di sini Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan tanpa ada kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Ya. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa ada kemurahan Tuhan yang menyertai hidup setiap kita. Artinya gini, jangan sampai kita berlagak sok kuat di hadapan Tuhan. Kita semua memerlukan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sepanjang waktu, bahkan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita butuh kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ayat yang kita baca Bapak Ibu, Pak Ishak sudah sampaikan tentang latar belakang ini ya. Ini ingin menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Esra ya. Dari Babel menuju Yerusalem ya. Kita tahu lah banyak tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Ya, kalau kita membaca memang sekilas ya mungkin agak sulit kita nangkapnya ya dalam ayat ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya kita akan ngerti apa ceritanya ya. Ya. Pak Ishak sampaikan bahwa ada kata yang disampaikan secara berulang-ulang atau kalimat yang sama yang diucapkan oleh Esra. Dikatakan karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Artinya gini Bapak Ibu, artinya Esra mengalami
tentang pertolongan Tuhan. Ezra mengalami sendiri tentang perlindungan Tuhan selama mereka dalam perjalanan dari Babel ke Yerusalem. Ya. Bahkan kalau kita mempelajari, ini bukan perjalanan yang pendek Bapak, ini perjalanan yang panjang. Dibutuhkan selama 4 bulan untuk sampai ke Yerusalem. Itu bukan waktu yang singkat, itu panjang. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Ezra pasal 7 ayat 9 ya. Kurang lebih 4 bulan ya. Kalau saya coba membayangkan selama 4 bulan ya. Jalan kaki ya. Pak Ishak sudah singgung kemarin tentang ada jalan yang mungkin berbatu-batu, terjal, berkelok-kelok. Itu sesuatu yang tidak mudah. Coba saya merenungkan itu, saya bilang kalau saya ada berada di situ mungkin banyak keluhan ya, betul ya. Banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut pastinya. Ya. Jangankan gini Bapak Ibu, kita lari pagi saja ya, saya kalau lari pagi aja ya, 1 jam saja ya, nggak nyampe 1 jam udah ngos-ngosan. Ya, padahal jalan santai saja, itu pun bebas hambatan itu. Ini kita bisa bayangkan selama ya kurang lebih 4 bulan dalam perjalanan. Ya, kita tahu dalam perjalanan itu ada banyak tantangan-tantangannya, betul ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, mereka sampai di Yerusalem dengan aman. Ini yang Ezra mau ceritakan Bapak Ibu dalam teks yang kita baca tadi ya. Jadi begitu pentingnya kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Ishak. Ini sama-sama juga kita tangkap Bapak Ibu, saya ulas kembali supaya kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Yang pertama, 2 hal, miliki kerinduan untuk berada dalam lingkarannya Tuhan dan dalam rencananya Tuhan. Itu yang poin pertama kita sama-sama tangkap. Yang kedua, miliki kerinduan untuk melakukan kemurahan yang sama dengan kemurahan yang Tuhan lakukan. Nah, pagi hari ini kita Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama satu hal yang saya mau bagikan, sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan agar setiap kita orang percaya berada dalam tangan kemurahan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan, ini yang sama-sama kita pelajari. Kita harus memiliki kerinduan untuk terus melekat kepada Tuhan. Bukan sekedar dekat. Kita harus memiliki kerinduan untuk terus melekat kepada Tuhan. Bukan sekedar dekat. Karena gini, kalau sekedar dekat itu ada maunya gitu ya. Sekedar dekat itu ada ujung-ujungnya. Ada perlunya saja. Ya. Setelah sudah dapat, apa yang terjadi? Tinggalkan Tuhan, menjauh lagi dari Tuhan, lari dari Tuhan. Ini yang saya renungkan Bapak Ibu, karena untuk kita bisa berjalan dalam tangan kemurahan Tuhan, kita perlu melekat terus menerus dalam kehidupan setiap kita. Melekat itu perlu kerendahan hati nggak Bapak Ibu? Oh iya, perlu. Melekat itu punya tekad yang kuat untuk bisa mengejar Tuhan hari demi hari dalam kehidupan setiap kita. Harus punya tekad. Tidak ada yang namanya lagi senang menjauh dari Tuhan, lagi sulit baru nyari Tuhan. Melekat itu dalam kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan setiap kita. Melekat. Karena ada kemurahan Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan Ezra Bapak Ibu. Ezra itu bukan sekedar dekat dengan Tuhan dalam hidupnya ya, melainkan dia melekat kepada Allah. Kita bisa lihat di dalam pasal 7 ya, pasal 7 ayat 6 dan 10. Ya. Ezra pasal 7 ayat 6 dan 10, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu? Dikatakan Ezra adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Ya. Dan raja, ini kalimat yang sangat luar biasa, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Artinya apa saja kan Bapak Ibu ya? Dikatakan segala yang diingininya, artinya bisa apa saja. Ya.
Oleh apa? Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi. Kita bisa lihat kuncinya di situ. Ayat 10 kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Ayat 10. Ayat 10 berkata, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara apa? Orang Israel. Jadi apa dasarnya? Apa dasarnya sehingga tangan Tuhan Allahnya melindungi Ezra? Dasarnya sederhana ini. Dasarnya adalah karena hidup melekat dengan Allah. Alkitab mengatakan, dia mahir dalam Taurat Musa, melakukannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Saya mempelajari bahwa selama ada dalam masa pembuangan, orang lain sibuk dengan masalahnya sendiri. Sedangkan Ezra sibuk dengan meneliti, sibuk dengan belajar, sibuk melihat hukum-hukum Tuhan. Ezra melihat bahwa gini, hukum-hukum Tuhan itu bagian yang sangat terpenting. Untuk apa? Untuk dihidupi, untuk diajarkan kembali kepada orang-orang Israel. Sebagai gini, sebagai patokan, sebagai dasar, sebagai sumber di dalam kehidupan mereka. Itu hukum-hukum Tuhan. Makanya kalau kita membaca tentang kitab Ezra ini, tidak heran Bapak Ibu. Tangan Tuhan yang kuat itu menyertai perjalanan mereka sampai ke tempat tujuan. Ya seperti yang tersedia di dalam ayat dasar kita pasal 8 ayat 18a. Karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami. Dahsyat banget Bapak Ibu. Jadi penyertaan itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Betul ya. Penyertaan itu tidak tiba-tiba terjadi di dalam kehidupan orang, tidak. Ada sesuatu dulu yang dibangun. Ada keintiman dulu yang dibangun. Dikatakan orang yang mencari dia kan. Bagaimana dengan orang yang tidak mencari dia? Mencari Tuhan. Oh iya, kita kan sudah Kristen, otomatis pasti ada kemurahan Tuhan. Puji Tuhan itu kalau terjadi. Tapi kalau lewat kehidupan kita, kadang dekat, kadang menjauh, kadang lari, kadang mendekat. Sudah menjauh, setelah itu mengharapkan ada kemurahan Tuhan terjadi. Kita bisa melihat tentang kehidupan dari Ezra itu sendiri. Kalau dikatakan dia sebagai ahli kitab, artinya dia meneliti semua. Ezra melihat hukum-hukum Tuhan bagian paling penting. Sekalipun pada masa itu adalah masa pembuangan. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kuncinya sederhana Bapak Ibu. Melekat kepada Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita rindu ya untuk terus berjalan dalam kemurahan Tuhan. Kalau kita rindu Bapak Ibu, yuk mari melekat kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, apapun tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, ayo melekat kepada Tuhan. Dan kita akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat di sana. Kita akan melihat kemurahan Tuhan terjadi, terlaksana di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat dua sikap orang yang melekat kepada Tuhan. Dua sikap ini kita bersama-sama pelajari. Yang pertama,
Sikap yang pertama itu, orang yang melekat di dalam Tuhan itu tidak mengambil keputusan sendiri pada saat melangkah. Tidak mengambil keputusan sendiri pada saat melangkah. Ya, itu bagian 1A ya. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, kita kadang-kadang terjebak dengan hal ini. Melangkah dengan kekuatan sendiri. Melangkah dengan hitung-hitungan sendiri. Kalau saya ambil jalan ini, bakalan nanti seperti itu. Mulai hitung-hitung kayak gitu. Kalau saya lakukan ini, pasti hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ezra. Ezra sangat sadar bahwa perjalanan yang mereka tempuh tidaklah mudah Bapak Ibu. Ada banyak bahaya-bahaya yang terjadi di tengah-tengah jalan. Kita bisa lihat Bapak Ibu, Ezra pasal 8 ayat 21. Ini yang mendasarinya ya. Ezra pasal 8 ayat 21. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan, ya, dari terjemahan lain, mengumumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Kita bisa melihat lewat ayat ini Bapak Ibu bahwa ada sebuah tindakan atau keputusan yang diambil oleh Ezra. Apa keputusannya? Alkitab mencatat mereka berpuasa. Apa tujuan berpuasa? Tujuannya itu merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Mereka memohon petunjuk dari Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dalam perjalanan aman Bapak Ibu. Dikatakan banyak ada anak-anak dan banyak harta benda mereka. Ya, itu pemberian dari raja pada saat itu. Ada emas, perak dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, untuk dipersembahkan untuk membangun bait Allah pada saat itu. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu, kira-kira Tuhan kabulkan enggak? Oh iya, Tuhan kabulkan kalau kita lihat di ayat 23. Dikatakan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Kenapa Tuhan kabulkan Bapak Ibu? Tindakan sebelumnya. Mencari Tuhan, berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu, saya diingatkan tentang Musa. Oh, Musa itu hebat banget. Ketika ia harus membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu. Apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 33 ayat 15. Ini yang firman Tuhan katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau enggak ada Tuhan berjalan dari mereka, Musa bilang gini, jangan suruh kami pergi. Kadang yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya gini, tanpa minta tanda, lalu pergi sendiri. Ezra lakukan sesuatu yang luar biasa. Mencari kehendak Tuhan, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Musa menyampaikan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi sama-sama hal yang kita pelajari adalah tidak mengambil keputusan sendiri pada saat kita melangkah. Kita belajar sama-sama lewat kehidupan Ezra Bapak Ibu. Kita butuh kemurahan Tuhan untuk menyertai hidup kita. Bagian yang kedua, sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah berani memperkatakan sesuatu dengan tegas dan juga bertindak dalam iman. Berani memperkatakan sesuatu dengan tegas dan juga bertindak dalam iman. Kita bisa lihat Ezra pasal 8 ayat 22.
Apa yang firman Tuhan katakan di sini Bapak Ibu? Dikatakan karena aku malu meminta tentara orang-orang berkuda kepada raja untuk pengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dikatakan tangan Allah kami melindungi kami semua orang yang mencari Dia. Mencari siapa? Mencari Tuhan Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ini sebuah deklarasi iman. Jadi Ezra belajar untuk tidak bergantung pada kekuatan manusia. Itu poinnya Bapak Ibu. Sekalipun Ezra itu bisa meminta bantuan. Wow, sangat-sangat mudah. Dikabulkan gak? Kira-kira dikabulkan? Dikabulkan. Tapi apa keputusan Ezra? Ada sebuah deklarasi yang dikatakan. Tangan Allah kami melindungi kami. Ezra lebih mengandalkan penyertaan Tuhan dan kemurahan Tuhan daripada kekuatan manusia. Makanya ada firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini dengan penuh keyakinan loh Bapak Ibu. Ini tidak sekedar mengucapkan, tapi ada sebuah tindakan iman. Ketika ada pilihan yang terjadi, Ezra tetap berfokusnya kepada kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Bisa gak kita memperkatakan seperti Ezra katakan ini Bapak Ibu? Atau firman Tuhan katakan ini. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Waktu kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Cari Tuhan Bapak Ibu. Temukan Tuhan, kejar Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kejar pertolongannya, kejar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan melihat kemenangan yang terjadi. Mereka sampai kepada tujuan dengan selamat tanpa kurang satu apapun Bapak Ibu. Ya. Artinya dengan kalau Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, ya, tidak ada yang bisa mengganggu hidup kita. Sekalipun ada tantangan. Tuhan izinkan tantangan ada. Tapi selama ada Tuhan yang menyertai kita, kita akan sampai kepada tujuan. Seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Saya akan tutup dengan Ezra pasal 7 ayat 28b Bapak Ibu. Ezra pasal 7 ayat 28b. Firman Tuhan bilang gini. Maka aku menguatkan hatiku. Karena apa? Karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang kita sama-sama pelajari. Melekat bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.